Assalamualaikum sahabat Hanura. Selamat malam. Untuk malam hari ini kita kembali lagi bersama Dapil 360 derajat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan sahabat kita, sahabat Hanura dari Jakarta Timur, yaitu Alexander Reno Delaga. Selamat datang abangku. Selamat datang bro. Sehat ya bang ya? Salam, Luar biasa. salam hati nurani, Salam hati nurani. merdeka. Merdeka. Bagaimana Jakarta Timur, Bang Alex? Masih tetap panas di beberapa tempat, asap masih mengebul, Polusi? polusi masih ada. Luar biasa ya persoalan itu. Ya, harus kita hadapi Siap. dengan populasi yang meningkat. Siap. Kebetulan Abang Alex ini nyalek, Bang ya. Dipercaya Alhamdulillah. oleh teman-teman dari hati nurani, dari Hanura untuk nyalek. Ya, Di Dapil saya di Dapil 5 Jakarta Timur. Dapil 5 Jakarta Timur Yes. ada berapa wilayah? Keramat Jati, Jatinegara sama Duren Sawit. Keramat Jati, Jatinegara sama Duren Sawit. Yes. Oke, tadi persoalan di Jakarta Timur masih sama ya, polusi ya. Yes. Polusi. Polusi. Polusi jadi masalah yang memang yang harus kita hadapi karena populasi yang begitu tinggi. Ya kemudian kalau kita bilang dengan populasi yang tinggi mau tidak mau akhirnya mobilisasi manusia semakin tinggi. Jadi dengan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dengan mengaktifkan LRT ya sebenarnya cukup membantu. Cukup membantu. Cukup membantu. Tapi ada beberapa memang ya masyarakat Jakarta mungkin mereka masih trauma dengan dengan transportasi umum. Tapi mudah-mudahan perubahan budaya untuk naik transportasi umum makin meningkat ya. Betul. Kendaraan pribadi secara otomatis Turun dan transportasi umum polusi udara semakin rendah. Itu pun sebenarnya dan juga mungkin harus ada satu pendidikan kepada masyarakat kan. Sebenarnya selain polusi dari transportasi sebenarnya kayak pembakaran sampah itu juga sebenarnya suatu permasalahan yang menurut kita sepele tapi sebenarnya dampaknya cukup lumayan kalau betul. dia bakar sesuatu yang bersifat kayak Plastik, bahan-bahan yang kita memang tidak tahu itu berbahaya. Iya, benar. Banyak sekali ada beberapa teman kita contohnya dia menghirup kayak cat. Siap. Paru-parunya Betul. apalagi kalau sampah yang seperti sampah plastik. Nah, ini yang harusnya mulai Sadarkan. berikan pendidikan sebenarnya. Oke, siap. Betul. Begitu. Atas kesadaran masyarakat ini memang perlu pemerintah perlu mulai kuatkan lagi, edukasi lagi, sosialisasikan lagi ya kan. Edukasi pentingnya moda transportasi umum ya. Memberikan ya sedikit kepercayaan kepada masyarakat ya. Kemarin kita coba lihat mereka ada beberapa masyarakat yang memberikan tanggapan positif. Itu bagus. Jadi kan mereka kemudian menyebarkan tentang pandangan positif tentang hal itu. Jadi mudah-mudahan aja itu didengar dan mengurangi kendaraan yang masuk yang dari Jakarta Timur. Betul. Dan macet luar biasa, macet di daerah di mana itu, di wilayah Abang itu. Cibubur, Jakarta. Iya, luar biasa itu, macetnya luar biasa. Ya, karena memang tingkat hunian makin banyak, banyak pembangunan. Kadang-kadang itu jika suatu peningkatan ekonomi sebenarnya akan berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat dalam kebudayaan mereka untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Siap. Ya kan? Berarti kan sebenarnya Indonesia juga nggak buruk-buruk amat sebenarnya. Dengan bisa membeli kendaraan begitu banyak. Betul. Luar biasa itu. Luar biasa. Oke. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap polusi, terhadap ekonomi dan lain sebagainya, kesadaran itu. Apa yang mesti kita lakukan menurut Bang Alek ini? Mulai dari diri kita lah. Dari diri kita ya kita harus mulai merubah budaya. Budaya dalam bergerak. Siap. Dalam berpindah tempat untuk
untuk mulai menggunakan transportasi umum. Oke. Memang jadi kendala sebenarnya. Kadang-kadang kita banyak masyarakat ya, pada khususnya saya gitu. Pada saat saya berpindah tempat dari suatu tempat lain itu, kadang-kadang ya permasalahan utama lagi adalah waktu yang tidak bisa kita tentukan. Padahal kan kita punya waktu masuk yang begitu ketat, harus masuk jam sekian. Ya. Padahal kan transportasi itu kadang-kadang kita juga nggak bisa kunci, kita bisa sampainya kapan. Betul. Nah sebenarnya ada suatu perubahan budaya kerja sebenarnya itu kalau dilanjutin cukup bagus sebenarnya. Nah, apa tuh? Pada saat pandemi, masih ingat ya, pandemi. Siap. Pada saat pandemi itu kita berusaha untuk produktif, tapi nggak harus ke kantor. Memang ada beberapa bisnis tertentu memang mau tidak mau harus ke kantor ya. Tapi ada beberapa bisnis atau bisnis atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di suatu bisnis tertentu itu sebenarnya mereka bisa dengan WFH itu cukup bagus tuh. Ya kan, contohnya marketing, ya kan, kemudian orang finance, orang analisa finance, kemudian konsultan. Mereka bisa sebenarnya lebih produktif kalau di luar. Karena kalau kita hitung kita punya perjalanan rata-rata sekitar 3 jam sampai 4 jam tuh kita hidup di jalan. Sebenarnya nggak produktif juga karena saat di kantor belum tentu kita bisa langsung on dalam bekerja gitu. 1,5 jam saat itu kita pasti akan ada suatu saat atau suatu masa di mana kita harus menyesuaikan keadaan tubuh untuk bisa kembali on untuk bekerja. Belum kecapean ya. Prepare dulu ya. Itu suatu hal yang sebenarnya itu budaya itu yang harus dilanjutkan sebenarnya. Memang ada beberapa perusahaan, wah enak banget, saya nggak bisa tahu. Sebenarnya kalau kita dalam suatu bekerja ya, dalam menilai suatu pekerjaan kan sebenarnya kita lihat dari result atau hasil ya. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kunci dengan hasil, kita sudah tahu bahwa dia bekerja hasilnya adalah itu. Mau dia kerja mau 10 jam, 11 jam, 2 jam, 3 jam, kalau hasilnya itu bagus, dia bisa lebih produktif. Produktivitas itu akan naik cara yang sendirinya. Produktivitas naik dengan sendirinya karena kehidupan dia nggak terlalu capek, dia bersama keluarga lebih banyak. Padahal kalau dia bersama keluarga lebih banyak itu sebenarnya tingkat produktivitas dia juga pasti akan naik. Yaitu banyak hal lah yang bisa dilakukan. Nah budaya-budaya itu yang maksudnya mungkin perlu digalakkan kembali. Betul. Bahkan dari diri kita, syukur-syukur kita bisa tularkan. Benar sekali. Tapi memang secara manajemen menjadi PR yang lebih besar untuk leader-leader di kantor. Oke. Apa? Nah, PR-nya adalah dia harus membuat standar KPI-nya untuk mengukur. Kalau kita tidak bisa mengukur, kita nggak bisa kontrol, jadi lepas kendali. Memang ada PR yang sangat besar. Kalau kita sebagai leadernya nggak kuat, produktivitas perusahaan akan turun. Ya itu harus berbanding lurus lah dengan hal itu. Memang sudah menjadi tugas seorang leader kan? Benar sekali. Ya yang kedua mungkin dari sisi itu yang pertama ya, kita mungkin bisa melihat pengaturan sistem kerja waktu kerja. Jadi ya seperti yang pandemi yang kita belajar bersama gitu. Ternyata perputaran ekonomi di Indonesia nggak berhenti, terus masih berjalan dan Indonesia pertumbuhan ekonominya cukup bagus pada saat pandemi kan. Betul. Jatuh amat. Bahkan ada beberapa industri yang justru malah diperlukan pada saat itu. Iya, itu dia. Kita harus membangkitkan ekonomi rakyat sebenarnya. Betul. Di mana masyarakat itu kita didik. Biar anak-anaknya dapat berwira swasta, membuka lapangan kerja baru. Itu juga sangat penting sebenarnya. Sebenarnya kalau bagaimana caranya kita membangkitkan masyarakat di sekitar kita untuk lebih membuka tangan, untuk lebih melihat, ya seperti itu, untuk melihat kesulitan mereka dan untuk membantu mereka untuk maju. Ada dorongan, bukan hanya kalau kita cuma bilang bagaimana cara meningkatkan mereka, kemudian kita berbicara jawabannya cuma satu pasti. Apa tuh? Saya berikan penyuluhan. Sosialisasikan.
Itu aja. Tapi bagaimana kalau mau kita balik? Bagaimana caranya biar semua masyarakat, orang-orang yang sedikit punya rezeki yang berlebih yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, adalah kesadaran mereka untuk membantu, mensupport orang-orang yang seperti itu. Kita kembali ke pencalekan. Betul. Nah, hal yang harus kita lakukan itu yang kita pingin itu adalah membangkitkan mereka ini ekonomi kerakyatan. Oke, siap. Ini yang penting. Terutama di dapilnya Bang Alik ini. Secara khususnya, Betul. secara umum saya harus berbakti kepada seluruh masyarakat rakyat Indonesia. Betul sekali, setuju saya. Oh iya dong. Iya, kita orang Indonesia. Khusus. Dulu kalau ini kan masih Agustus baru lewat ya. Merdeka atau mati. Dia bilang merdeka. Merdeka dengan apa? Dengan pemikiran dan untuk membantu mereka menjadi lebih baik. Jadi pada saat kita bisa bersama-sama membangkitkan sedikit demi sedikit, kita ajarin mereka solusinya lah seperti apa. Solusi mereka seperti apa. Kita ajarin mereka cara untuk mendapatkan sedikit. Ya kan? Keterampilan mereka, kita bangkitkan keterampilan mereka. Ya kan, suatu hal, contohnya gini loh. Saya bisa bela diri. Kamu bisa berbicara. Gitu ya. Tapi saya bingung bagaimana cara saya untuk mendapatkan murid. Kamu yang berbicara dong buat saya. Jadi marketing saya biar saya bisa dapat murid. Oke. Siap. Kolerasi seperti itu. Nah, itulah korelasinya seperti itu, saudara. Siap. Terima kasih sahabat Hanura. Alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah berbincang-bincang dengan abang kita Bang Alex nyalek di Dapil 5 DKI ya Pak. DKI. Kayak meliputi apanya tadi? Keramat Jati, Duren Sawit, Jatinegara. Keramat Jati, Duren Sawit dan Jatinegara. Yes. Oke, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Mohon maaf, saya Aris Setiawan. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Always thank you for watching. Assalamualaikum, sahabat.